Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lantas seperti apa aturan penghapusan data kendaraan yang STNK-nya sudah mati dan tidak membayar pajak? Dan seberapa pentingnya sih pemilik kendaraan harus tertib untuk membayar pajak kendaraan? Berikut kami hadirkan pemaparannya pemirsa melalui infografis berikut ini. Tahukah Anda 40 juta kendaraan loh ini terancam bodong. Nah, kita akan lihat dulu terkait dengan aturannya yang diterapkan sebelum nanti memang benar-benar diimplementasikan. Nah, aturannya penghapusan data kendaraan bermotor ini tertuang pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini ada ketentuannya pemirsa. Penghapusan dilakukan jika ada dua hal. Yang pertama, jika kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan. Kemudian ketentuan yang kedua adalah pemilik kendaraan bermotor tidak registrasi ulang sekurangnya 2 tahun setelah masa berlaku habis. Jadi masa berlaku STNK habis 5 tahun, kemudian setelah 2 tahun kemudian tidak melakukan registrasi ulang atau tidak juga membayar pajaknya, maka akan dihapuskan. Oke, kita akan lihat dalam infografis berikutnya pemirsa terkait tahapan penghapusannya. Apakah diberikan sejumlah peringatan dulu nih sebelum benar-benar nantinya akan direalisasikan. Kita lihat dari Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 85 tepatnya. Ada 3 kali peringatan. Peringatan yang pertama, 3 bulan sebelum melakukan penghapusan data regiden ranmor atau kendaraan bermotor. Nah, apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan jawaban atau tanggapan, nah maka akan dilakukan jangka waktu 1 bulan sejak peringatan kedua. Ini kita akan lakukan peringatan berikutnya, yakni peringatan kedua nih ya pemirsa, untuk jangka waktu 1 bulan sejak peringatan pertama. Nah, jika juga tidak ada tanggapan dari pemilik kendaraan bermotor, maka akan dilakukan peringatan ketiga untuk jangka waktu 1 bulan sejak peringatan kedua. Nah, kita akan lihat ada berapa sih sebetulnya jumlah kendaraan yang terancam jadi bodong jika aturan sudah diterapkan. Dalam infografis berikutnya, jumlah kendaraan yang terancam jadi bodong ini berdasarkan dengan data Dasi Jasara Harja ya, sampai dengan Desember 2021 ada 103 juta unit kendaraan dan sebanyak 40 juta kendaraan atau 39%-nya belum melunasi PKB atau pajak kendaraan bermotor. Angka yang cukup tinggi ya, 39% ternyata belum melunasi PKB. Nah, berapa sih sebetulnya potensi penerimaan pajak dari kendaraan bermotor ini? Kita perlu tahu pemirsa, potensi penerimaan pajaknya ternyata memang cukup besar. Kita lihat dalam infografis berikutnya, yakni hanya 61% pemilik kendaraan yang patuh bayar pajak kendaraan. Ya, kemudian juga artinya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan ini hanya sebesar 61%. Nah, kita lihat juga potensi kehilangan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, kita ingatkan kembali apa sih tujuan sebetulnya dari penerapan penghapusan kendaraan bermotor, akan sama-sama kita simak pemirsa dalam infografis berikutnya, yaitu yang pertama untuk meningkatkan disiplin pajak masyarakat, tentunya juga yang berguna untuk pembangunan ya, bisa dialokasikan untuk sejumlah anggaran lainnya yang berguna untuk pembangunan, kemudian juga pembaruan data dari pemilik kendaraan. Nah, terkait dengan aturan penghapusan yang sudah tadi kita bahas bersama, lantas sebetulnya bagaimana sih tanggapan warga mengenai akan diberlakukannya penghapusan data kendaraan bermotor untuk motor maupun mobil yang tidak membayar pajak selama 2 tahun berturut-turut usai STNK-nya mati. Kita akan simak pernyataannya. Kita sebagai warga negara memang diwajibkan untuk wajib pajak. Tapi saya ada tidak setujunya sebagai saya komunitas driver online itu agak sedikit keberatan untuk mengenai sistem blokir, mengenai STNK. Jadi setidaknya pemerintah itu memberi keringanan lah buat kita istilahnya yang masih bekerja di jalan, seperti itu aja. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil keputusan, karena kita juga sebagai masyarakat mengenai keuangan juga masih agak sedikit terbatas juga mengenai hal seperti itu, dan nggak setuju. Kenapa itu Pak? Ya nanti ngurusnya repot lagi. Masuk bikin data baru lagi ke Polda kemana gitu.
Pokoknya yang jelas saya nggak setuju. Gitu aja. Saya sih merasa keberatan ya, soalnya kan zamannya lagi susah nih semenjak habis COVID. Jadi perekonomian kita benar-benar lagi jatuh banget gitu loh. Kalau bisa jangan ada lah namanya itu motor STNK 2 tahun di motor bodongin gitu loh. Maksudnya biasa aja dulu seperti biasa selama ekonomi kita masih begini gitu loh. Ya, setiap aturan tentu ada pro kontranya ya. Namun sekali lagi bukan tanpa alasan jika Korlantas Polri akan menerapkan ketentuan ini karena sudah ada landasan hukumnya. Tinggal bagaimana masyarakat bisa benar-benar mematuhi aturan taat membayar pajak jika tidak ingin kendaraannya terancam bodong.